Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mari kita belajar fikih Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 bab 3, memilih binatang halal dan menghindari binatang haram. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa, mulai KI 1, KI 2, KI 3, sampai KI 4. Kompetensi dasar 1.3, menerima nilai-nilai positif dari ketentuan binatang halal dan haram. 2.3, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi daging binatang yang halal dan menghindari mengonsumsi daging binatang yang haram. 3.3, menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi. 4.3, menyajikan klasifikasi binatang halal dan haram dikonsumsi. Apa arti binatang halal? Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jenis-jenis binatang halal: binatang yang berasal dari laut dan binatang yang berasal dari darat. Jenis binatang yang hidup di air atau di laut, yaitu semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Contohnya, seluruh ikan yang berada di air laut, baik itu cumi-cumi, kuda laut, anjing laut, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum sayyidul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum wa lisayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dihalalkan bagi kita bangkai dan darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, hati dan limpa. Adapun binatang yang hidup di tua tempat, hukumnya haram dimakan, seperti buaya dan katak. Jangan lupa like and subscribe. 2. Jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syarak, maka boleh dimakan dagingnya. Contohnya, unta, sapi, kambing, domba, kelinci, dan ayam. C. Membiasakan mengonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." D. Tata cara penyembelihan binatang. Proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan saja,
tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Baik itu rukun, syarat-syaratnya, dan sunnah-sunnahnya. Rukun-rukun menyembelih hewan. A. Orang yang menyembelih hewan. B. Hewan yang akan disembelih. Dan C. Alat untuk menyembelih hewan tersebut. Syarat-syarat untuk penyembelih hewan. Orang tersebut harus beragama Islam atau Muslim, berakal sehat, dan mumayyiz. Sedangkan syarat-syarat hewan yang akan disembelih, binatang harus halal dan bukan bangkai. Syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan, alat tersebut haruslah tajam, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga dari bambu, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi. Sunnah-sunnah dalam prosesi penyembelihan hewan. A. Membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. B. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. C. Membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. D. Mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan sembelihan tersebut mati dengan cepat. E. Sebelum disembelih, perlakukan hewan sembelihan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. A. Menyembelih hewan sampai terputus lehernya. B. Menyembelih hewan dengan alat yang tumpul. Nah, sekarang apa hikmah mengonsumsi binatang halal? Yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Sebagai ujian, untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram? Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan. 1. Di sebuah danau di Pasuruan ada musim angin, banyak ikan yang mati dengan sendirinya. Ikan ini tidak beracun, cuma basi lebih cepat. Ikan-ikan itu akan menepi dan tidak lari. Bagaimana hukum memakan ikan ini? 2. Contoh binatang yang hidup di dua tempat, yaitu 3. Zat yang terkandung dalam daging hewan yang sangat baik untuk pertumbuhan badan adalah 4. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya adalah 5. Binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hukumnya adalah. Alhamdulillah, kita masuk pada pertemuan kedua, binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis binatang yang haram berdasarkan Al-Quran dan haram berdasarkan hadis. Haram yang berdasarkan Al-Quran adalah yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, binatang yang kotor dan keji, himar yang jinak. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi,
dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam, binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Al-Maidah ayat 3. Kemudian binatang haram berdasarkan hadis. Binatang buas atau bertaring, burung yang berkuku tajam, binatang yang diperintah untuk membunuh, binatang yang dilarang untuk membunuh, dan binatang yang bisa hidup di air dan di darat. Ini contoh-contoh binatang buas atau bertaring: harimau, serigala, kucing, anjing, kera. Contoh burung berkuku tajam: elang, raja wali, burung hantu, burung gagak, burung nuri. Binatang yang diperintah untuk membunuh yaitu ular, tikus, anjing, elang, dan burung gagak. Binatang yang dilarang untuk dibunuh yaitu semut, tawon, burung suradi, dan burung hudhud. Binatang yang bisa hidup di air dan di darat: buaya dan katak. Menghindari binatang haram: selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surat kabar, buku, ataupun internet. Mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindarinya. Meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh, bahkan sebaliknya. Meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa madarat bagi tubuh. Akibat mengonsumsi binatang haram: 1. Merusak organ tubuh. 2. Mengganggu kesehatan badan. 3. Mempengaruhi jiwa, watak, mental, serta akhlak. 4. Menimbulkan kerakusan dan kebuasan. 5. Berdosa sehingga kena azab Allah. Mari kita latihan soal. Jawablah dengan lisan. 1. Kuda, harimau, ayam, kucing, tikus, kelompokkan yang halal dan haram. 2. Elang, gagak, burung pipit, kelompokkan yang termasuk yang berkuku tajam. 3. Hidup ceria, badan sehat, bau harum adalah hikmah memakan makanan. 4. Mengapa bangkai walang dan ikan bangkai menjadi halal jika dipandang dari cara penyembelihnya? 5. Mengapa makanan haram berpengaruh jelek kepada tubuh? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.